Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai biologers, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan sedikit mengenai jaringan ikat istimewa, yakni jaringan darah. Sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Cahaya Widiawati, kelas 3B, semester 3 dengan NIM 2120100850. Prodi Pendidikan Biologi, mata kuliah Histologi, dan dosen pengampu Ibu Tuti Mamluatul Hikmah MSc, STKIP Pangeran Darmakusuma Indramayu. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan sedikit mengenai jaringan darah. Jaringan darah adalah jaringan penyokong yang berupa cairan. Darah memiliki fungsi yakni untuk mengangkut sari makanan, hormon, zat-zat sisa metabolisme sel, dan mencegah terjadinya infeksi pada kuman. Jaringan darah tersusun atas sel-sel darah dan plasma darah. Seperti yang sudah teman-teman lihat di samping, itu adalah jaringan dari darah yang terdapat plasma darah dan sel-sel darah. Selanjutnya adalah ciri-ciri jaringan darah. Yang pertama, zat dasar atau matriknya berupa cairan yang disebut plasma darah. Jaringan darah merupakan jaringan penyokong khusus karena berupa cairan. Yang ketiga, letak sel-sel jaringan ikatnya tidak berhimpitan. Yang keempat, bentuk selnya tidak teratur, sitoplasma bergranula, dan inti selnya menggelembung. Yang terakhir, secara etimologi, jaringan ikat berasal dari lapisan mesoderm. Seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, jaringan darah ini tersusun atas sel-sel darah dan plasma darah. Sel darah adalah semua sel dalam segala bentuk yang secara normal ditemukan di dalam darah. Sel-sel darah dibagi menjadi 3 kategori. Yang pertama, sel darah merah atau eritrosit yang memiliki fungsi untuk mengangkut oksigen. Yang kedua, sel darah putih atau leukosit yang berfungsi untuk menghasilkan antibodi untuk melawan infeksi. Yang ketiga, keping darah atau trombosit yang memiliki fungsi penting dalam pembekuan darah. Sel darah merah adalah penyusun jaringan darah terbesar. Pada wanita jumlahnya sekitar 4,5 juta mm kubik darah, sedangkan pada laki-laki sekitar 5 juta mm kubik darah. Warna sel darah ini disebabkan karena pigmen merah yang disebut dengan hemoglobin. Nah, eritrosit ini memiliki bentuk bikonkap, pipi dan cekung di kedua sisinya, dan tidak memiliki inti sel. Selain itu, bentuk bikonkap ini menjadi permukaan sel yang lebih luas untuk mengikat oksigen. Dalam eritrosit, terdapat hemoglobin yang bertugas mengikat oksigen. Yang kedua adalah sel darah putih. Adalah salah satu mekanisme pertahanan tubuh terhadap infeksi luar. Saat terjadi luka, maka sel darah putih akan berkumpul di tempat luka yang merupakan jalur masuk bagi bakteri dan virus. Saat ada bakteri atau virus yang masuk, maka sel darah putih akan melakukan pola penyerangan yang hasilnya akan menimbulkan nanah. Sel darah putih ini mempunyai nukleus dengan bentuk yang bervariasi. Jumlah sel darah putih berkisar antara 6.000 mm kubik sampai 9.000 mm kubik. Namun, jumlah ini bisa naik atau turun. Faktor penyebab naiknya sel darah putih antara lain karena infeksi kuman penyakit. Yang ketiga, keping darah atau trombosit adalah fragmen sel yang tersirkulasi dalam darah yang terlibat dalam mekanisme homostatis tingkat sel yang menimbulkan pembekuan darah. Trombosit ini memiliki bentuk yang tidak teratur, tidak berwarna, tidak berinti, berukuran lebih kecil dari eritrosit dan juga leukosit, serta mudah pecah bila tersentuh benda kasar. Jumlah trombosit ini mencapai 20.000 sampai 30.000 keping milimeter kubik darah. Selanjutnya, proses pembekuan darah. Ketika kulit terluka, menyebabkan darah keluar dari pembuluh. Trombosit ikut keluar bersama darah kemudian menyentuh permukaan kasar dan menyebabkan trombosit itu pecah. Trombosit akan mengeluarkan zat yang disebut trombokinase. Trombokinase akan masuk ke dalam plasma darah dan akan mengubah protombin
menjadi enzim aktif yang disebut trombin. Trombin yang terbentuk akan mengubah fibrinogen menjadi benang-benang fibrin. Terbentuknya benang-benang fibrin ini menyebabkan luka akan tertutup sehingga darah tidak mengalir keluar lagi. Fibrinogen adalah jenis protein yang larut dalam darah. Selanjutnya adalah perbedaan eritrosit, leukosit, dan trombosit. Berdasarkan ukuran, jumlah, struktur, bentuk, ini sudah bisa teman-teman baca. Seperti tadi strukturnya, eritrosit ini tanpa nukleus mempunyai hemoglobin, sedangkan leukosit mempunyai nukleus, kebalikan dari eritrosit. Sedangkan trombosit tanpa adanya nukleus dan hemoglobin. Serta dengan bentuknya, hanya eritrosit yang membentuk bikonkap, sedangkan leukosit dan trombosit itu tidak beraturan. Tempat produksinya pun tidak sama. Fungsinya pun memiliki fungsi yang berbeda-beda. Seperti itu teman-teman. Yang kedua adalah plasma darah. Plasma darah ini adalah salah satu penyusun dari jaringan darah selain sel-sel darah. Plasma darah ini adalah cairan darah berwarna kekuningan yang terdiri atas 90% air, mineral, hormon, enzim, garam, sisa-sisa makanan, dan protein. Protein yang larut dalam darah disebut protein darah. Protein darah antara lain ada hormon, fibrinogen, albumin, globulin, dan antibodi. Selanjutnya ada fungsi-fungsi dari plasma darah. Yang pertama, mengedarkan sari makanan ke seluruh tubuh. Yang kedua, mengangkut sisa oksidasi dari sel tubuh untuk dikeluarkan dari tubuh. Contohnya, karbon dioksida dikeluarkan dari paru-paru dan urea dikeluarkan dari ginjal. Yang ketiga, mengedarkan hormon yang dikeluarkan oleh kelenjar batu atau endokrin. Yang keempat, menjaga kestabilan suhu tubuh. Kesimpulan yang dapat kita ambil bahwasannya jaringan darah ini memiliki peran penting di dalam tubuh manusia. Salah satunya ya tadi sel-sel darah dan plasma darah. Karena darah merupakan cairan yang dimiliki oleh manusia. Di dalam darah terdapat berbagai kandungan, salah satunya adalah protein. Nah, darah juga memiliki komponen tersendiri seperti tadi eritrosit, leukosit, dan trombosit. Di samping itu, darah juga dapat diamati melalui struktur mikroskopisnya. Darah mengandung hemoglobin, yaitu gabungan dari hema dan globin. Darah sangat penting perannya karena memiliki berbagai fungsi, antara lain sebagai alat transportasi bagi oksigen dan pengaturan stabilitas suhu tubuh. Demikian pemaparan materi yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan menambah ilmu pengetahuan untuk kita semuanya. Mohon maaf apabila ada kesalahan di dalam tutur kata atau bahasa yang saya ucapkan. Terima kasih yang sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.